Oke, selamat siang. Selamat datang di Caminante 134. Kali ini kita berada di lokasi tambang lagi. Kita akan jalan-jalan. Kita akan olahraga naik turun. Ya, ini lokasinya nggak tinggi sih, cuman lumayan buat jalan-jalan siang. Sambil kita berbicara tentang mati listrik di Sumatera. Karena ya kita tahu lah, kalau kamu lihat berita, di Sumatera itu sejak kemarin sore jam 6 jam 7 itu mati listrik. Ada beberapa yang udah nyala, tapi sebagian besar masih padam. Dan bayangin aja, dari jam 7 sampai sampai sekarang gitu ya, lebih dari 20 jam, atau udah mau hampir 20 jam lah. Dan kita bicara soal apa ya, kalau kita mati listrik kan biasanya kalau di Jawa itu hanya katakanlah paling banyak lah per kecamatan atau per apa gitu ya. Tapi ini 4 provinsi coy. Aceh, Medan, Aceh, Sumatera Utara, terus Padang sebagian, Sumatera Barat sebagian, sama Jambi. Oh, Riau juga 5 coy. Wow, 5 provinsi padam. Dan aku nggak bayangin ya, orang-orang Sumatera gimana keselnya sama PLN. Karena sebagai orang yang tinggal di desa, kalau aku sendiri udah bisa ngerasain lah mati listrik selama itu. Karena aku juga pernah di desaku ini mati listrik selama hampir 2 hari itu pernah. Terutama ketika bencana banjir ya. Cuma kalau misalnya nggak ada bencana, terus tiba-tiba mati listrik selama itu, ya udah pasti kesel lah, ya kan? Udah pasti akan sangat kesel. Apalagi ketika banyak urusan pekerjaan, terus kayak banyak ini musim juga sedang panas-panasnya. Kalau tidur nggak, mungkin ada yang kebiasaan pakai AC atau pakai kipas, pasti rasanya kesel banget. Wow, lihat pemandangannya. Wow, itu laut selatan. Itu ada ekskavator bego-bego. Dan ya, ini dia bongkahan batu-batuan. Nah, di situ tuh ada jalan nggak ya, nggak tahu. Nanti kita coba cari tahu ya, apakah ada jalan atau enggak ya. Kalau kata bapak tadi yang di bawah itu tanya sama aku, apakah ada jalan gitu ya. Dia mah tanya sama aku. Ya terus aku jawab aja, enggak, aku cuma olahraga aja. Terus cuma bolak-balik aja gitu ya. Karena aku pernah naik ke sini dan memang cuman sampai situ ya, mentok. Enggak sampai yang atas itu ya. Wow, jiwa adventureku terbakar melihat kayak gini. Serem juga ya, tapi kalau misalnya ini biasanya buat ekskavatornya naik. Di sini sebenarnya bahaya nggak sih kalau kayak gini? Takutnya tiba-tiba longsor. Mampus kalau misalnya longsor. Tapi enggak sih kayaknya. Dan ya, tambangnya ini berhenti juga. Nggak tahu sebabnya kenapa. Apakah bisa naik ke sini? Ini kayaknya puncaknya, salah satu puncaknya. Puncak bukit ini. Kita akan lewati dengan berjalan kaki. Sebelum kita, bentar ya. Mungkin kamu bingung. Tadinya bahas itu kok sekarang malah naik ke gunung, naik ke bukit. Wow. Ya, kita sampai ke atas. Ini jam, oh kita belum melakukan ritual Caminante ya. Ini sekarang jam, bentar,
14.29, 23 Mei 2026. Oh, jadi sejak 22 Mei kemarin mati listrik, dan sampai sekarang 23 Mei itu belum nyala juga. Sebenarnya aku pengen di pojokan situ, tapi aku takut kalau tanah-tanah kayak gini tuh labil loh. Tiba-tiba longsor, gimana coba? Wow. Kita lihat dari berbagai sudut pandang ya. Jadi kembali lagi pada cerita tadi ya, cerita soal tapi enggak labil sih. Wow, jurang. Nah, itu biasanya rute yang biasa aku lakukan untuk jalan kaki pagi hari. Wow, keren ya. Dan ya, ternyata kita cuman butuh waktu sekitar 2-3 menit untuk sampai ke puncak bukit ini, karena memang nggak ada hambatan sama sekali dan ininya juga pendek. Nah, masalahnya aku turun mana ya? Turun sini aja ya. Wow, kita akan lihat sini aja. Kita akan cari tempat yang enak buat. Wow. Dan ini ya batuan andesit. Wow, lihat. Ukiran alaminya. Bukan ukiran alami sih, ukiran yang diambil dengan ekskavator, dipecah dengan mesin crusher. Di sini ada lokasi kolam kecil. Ya. Oke. Sampai di sini kayaknya mentok ya. Tadi kita naik ke sini, terus pulangnya lewat sana. Kalau naik ke sana nggak ada jalan ya kayaknya. Ada nggak? Jangan konyol lah. Masih ada, susah itu kalau misalnya didaki. Kami nanti tidak senekat itu, ya kan? Wow, terbuka ya ininya. Kelihatan nggak itu? Apanya? Atapnya. Nah, kita coba ke sana ya. Ekspedisi atau istilahnya apa? Investigasi terhadap bukit ini. Itu kita lanjutkan menelusuri bukit itu. Entah pulangnya lewat mana. Barangkali bisa lewat jalur lain, atau kita bisa mendaki naik ke atas. I don't know. Oh, suara kereta lagi. Oke. Sorry. Kita kembali lagi pada soal mati listrik. Nah, aku bisa dibilang punya pengalaman juga dalam mati listrik yang lama. Hampir 2 hari. Waktu itu rumahku tuh banjir sampai masuk ke rumah. Meskipun tidak separah Aceh lah ya. Aceh itu ngeri lah. Luar biasa kalau Aceh itu. Banjir Sumatera itu luar biasa. Itu kan surutnya berhari-hari ya. Kalau tempatku itu surutnya ya bisa dibilang kayak cuma sekitar 12 jam lah surutnya. Dari banjir puncaknya ya. Oh, kayaknya ada jalan dia. Maybe, barangkali. Dan bagi orang yang di desa, kalau urusan mati listrik itu pun udah biasa kayak di anak tirikan gitu loh. Kalau di kota mati listrik itu biasanya gangguan 1 atau 2 jam tuh.
Sedangkan kalau misalnya di desa, misal ya mati listrik desa ya, itu bisa 6 jam. Misal mati listriknya malam ya, jam 7 Isya ya, jam 7 Isya, jam 8 Isya, bisa nyalanya itu pagi. Ini serius nih, sering banget kalau di desaku kayak gitu. Mungkin karena kalau malam itu nggak diprioritaskan mungkin ya, misalnya untuk perbaikan dari PLN-nya. Tapi kalau di kota, kalau malam, karena orang yang menggunakan listrik di kota kan, maksudnya untuk hal-hal vital lah ya. Ya ini tidak bisa menolak juga untuk hal-hal vital, sehingga ya nggak sampai pagi gitu. Mungkin barangkali sampai 2 jam aja, atau mungkin 1 jam paling lama. Nah, kalau sekarang yang terjadi di Sumatera, di Sumbagut, bukan Sumbagut karena Jambi juga kena. Jambi itu lebih ke Sumatera Tengah ya. Oh, lihat sini nggak ada jalan. Ada, tapi ini pasti akan merosot. Jadi, no, akan lebih masuk akal lewat sini. Iya kan? Ada jalan ke tuh. Hoho, sepatuku. Ini emang sepatu lama sih. Ini emang sepatu lama. Jadi tadi pengen aku pakai aja, tapi ternyata tamatlah sudah riwayat kamu, riwayat sepatu. Ya nggak apa-apa lah. Kita akan buat sebuah perpisahan yang bagus untuk sepatu ini, sambil mencari lokasi yang, oh iya kayaknya bisa nih. Ya, tapi nggak ada jalan. Cuman sampai sini aja, nggak ada jalan kan. Apakah ada jalan ke sana? Di balik ini loh, balik ini. Oh nggak bisa, bahaya nih, bahaya. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Oh, barangkali di sini. Tapi ini terlalu rimbun sih. Takutnya ada ular atau apa gitu. Ya, ini terlalu rimbun dan mungkin di situ adalah jurang. Jadi, no. Lihat dulu di sini ada apa. Apakah ini ada jalan? Apakah ini jalan? Oh, sepertinya ada jalan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tar. Tapi jalannya emang agak menanjak nih. Ya, finally. Ya, we got it. Ya, I'm familiar with this place. Kalau tempat ini memang familiar, karena ini ada jalannya nih, kan? Nah, ini lihat sini juga bisa. Sebenarnya kalau di tempat di desaku ini, kalau misalnya mau olahraga naik bukit, itu udah cukup banget, udah enak banget tuh. Karena memang banyak lokasi kayak gini, nggak cuma di sini. Karena ini masih perbukitan menoreh kan. Sorry, obrolan tentang mati listriknya mungkin nggak beraturan ya, mungkin agak chaotic, but ya karena kita berhasil menemukan rute baru, rute pelarian baru. Jadi kayak maybe karena
lokasi tempatku tinggal ini itu kan dekat pantai selatan ya. Oke. Lokasi dekat pantai selatan dan maybe barangkali one day ada cuman tsunami besar dan menurutku bukit ini akan bisa menyelamatkan diriku. Jadi harus penting kita tahu di mana tempat mitigasi, tempat evakuasi sebelum bencana itu terjadi. Dan ya, aku bisa menemukan ini dengan sangat mudah. Maybe kalau misal ya si gunungnya itu, si bukitnya itu, semoga aja nggak hancur kalau misalnya ada gempa gitu. Karena kalau tsunami kan harus ada gempa yang gede banget kan, gempa besar dulu. Ya, mungkin beberapa batu-batuan itu akan terguling, merosok gitu. Jadi tetap harus hati-hati karena setiap gempa, aduh, sepatu kayaknya udah bener-bener ini, udah enggak. Wah, look at this. Ya, kayaknya pensiun kamu sepatu ini. Kita akan beli sepatu baru lagi. Ini bukan sepatu olahraga sih sebenarnya, sepatu cat biasa. Karena aku tadinya nggak berencana untuk naik kan. Wow, look at this. Pelan-pelan karena sepatu ini bukan sepatu, jangan dicontoh ya ini. Kalau kamu naik kayak gini, misalkan pakai sepatu gunung atau sandal gunung itu loh, karena ada gripnya, sedangkan sepatu ini enggak rekomendasi. Wow, naik ke sini. Ya untungnya cuman dikit sih. Ya. Yes. Finally. Kita menemukan rute baru. Kami nanti menemukan rute baru sambil membahas tentang apa? Membahas tentang mati listrik di Sumatera. Dan ya, kita doakan semoga mati listrik di Sumatera cepat nyala lah ya. Aneh juga ya PLN nih, kita disuruh bayar tepat waktu, terus sering mati listrik, tapi kadang penanganan kayak gitu ya, kayak kemarin contoh ya, aku nyimpenin nomor teknisi PLN ya, WhatsApp. Kadang kalau misalnya rumahku mati listrik, gak cuma rumahku ya, seluruh komplek itu mati listrik, satu RT mati listrik, aku biasanya hubungin sama teknisi itu, dan itu slow respon, sangat slow respon. Ya tipikal WhatsApp yang nggak dinyalain centang birunya lah. Tapi kemarin aku iseng untuk install PLN Mobile, aku bikin laporan di situ. Nggak ada 5 menit, sumpah nggak ada 5 menit, langsung ditelepon. Aku punya sebuah pemikiran bahwa barangkali kalau yang PLN Mobile itu tercatat di sistem PLN. Jadi kayak mungkin orang-orang itu harus mendahulukan ya, atau memprioritaskan. Karena kalau kita cuman nge-WhatsApp doang, itu kan nggak terbaca di sistem PLN ya. Jadi ya, itu mungkin kamu bisa lakukan install PLN Mobile. Jadi kalau ada trouble kamu bisa langsung lapor aja. Karena pengalamanku itu lebih cepat. Karena itu juga membuat si teknisinya dapat poin juga ya, kalau misalnya monggo. Tato. Wow. Monggo. Muter-muter. Jalan-jalan olahraga. Saking mriko bar sepur terus munggah niku bukit niku. Nggih. Oke. Wow. Oke. Bau ini ya. Bau kelapa. Gak begitu enak. Lihat situ. Kelapa
busuk. Tapi ya ini sering. Halo, ngopo? Apa po iki? Organik. Oh alah. Ya. Oleh pirang bagor iki? Ratusan dong. Ratusan. Lah diusungin nang ndi? Oh ngrapok wit. Alpukat karo durung. Duh, ono sing ndar alpukat. Sugeng. Oh lagi ana. Endi sih? Yang ngisor kene. Iya. Ngene sampean po? Ini jelas. Oh. Oh iki ya? Berapa wit iki? Kami ngisor. Aku ning mburi omah ki nandur alpukat, alhamdulillah tukul. Nandur padahal ya biasa wae. Alpukat ning Tegah, wis ping pindho. Lumayan. Kuna ngandeng ka. 7 tahun dong aku. Alpukat apa? Alpukat ramahan. Ora paham. Langsung bangkok teng pindho. Heeh. Tapi sepiro dhuwure? Ben aku semene iki ngene, san dhuwure. Oh iya, turun. 7 tahun ya anu ya, mungkin Kurang subur ya kan. ya bejaku wae sih. Aku luwih telung wit toh, tapi sing siji kan karang nabraki gendeng toh ditegor. Jane maneman, tapi biyen karena kidul omah ki arep Pak bangun urung rencana dibangun teras toh. Basan dibangun teras kok nabrak suwe-suwe gede-gede. Heeh. Kang. Sampeyan ki arep pira toh? Betul ya. Karo ngene Narno. Mungkin berdiri ini nanti sepuran. Oh iya ya. Monggo. Oke. Dan ya berbincang soal tanaman alpukat ya seperti yang aku bilang tadi. Wah nggak enak banget sepatunya kayak gini. Udahlah ini pensiun, memang harusnya pensiun. Dan ya mission accomplished. At least hari ini kita udah menjelajah bukit dan menemukan sebuah shortcut. Ya bukan prestasi yang luar biasa tapi ya lumayan lah. Dan ya kita udah berbincang dengan orang. Bentar ini berapa menit ya? 22 menit. Oh, udah lebih dari 20 menit. I think mungkin kami nanti 134 cukup sekian. Oh bentar, aku mau kayak curhat bicara aja ya. Hari ini sorenya aku ngerasa kayak unmotivated atau ngerasa nggak ada semangat untuk ngelakuin apa-apa. Padahal beberapa hari ke belakang itu aku bener-bener kayak rajin posting, rajin bikin konten. Karena aku kan punya beberapa channel juga kan. Tapi hari ini aku sama sekali nggak bikin channel. Sama sekali nggak bikin konten kecuali kami nanti ini. Dan apa ya? Yang pengen aku sampaikan di sini adalah kadang kalau kita udah melangkah sejauh ini, udah 134 lah. Itu agak merasa sayang kalau misalnya kita berhenti di sini. Dan ini yang aku rasakan sekarang. Tadi awalnya juga aku males banget kan. Karena ya beberapa hari ini aku juga nggak pergi ke mana-mana, cuman di kampung aja. Jadi kayak ngerasa mungkin ngerasa kurang pandangan ya. Bosan juga mungkin. Dan ya dari rasa males tadi itu berhasil dikalahkan oleh sebuah rasa sayang, dalam artian rasa wah udah 134 masa berhenti sih. Dan ya that's the part of apa ya, itu ada keuntungan kalau kamu tetap keep going. Awalnya aku ngerasa kayak males, tapi setelah naik ke atas kemudian sampai sekarang aku ngerasa enak banget. Karena seharian tadi aku cuma di kamar terus kayak nggak pergi-pergi. Dan memang ketika kita keluar itu adalah obat alami bagi diri kita untuk mengobati rasa burnout, mengobati rasa nggak motivasi. Karena ya setelah ini mungkin aku akan mandi, kemudian melakukan banyak hal lagi. Kalau tadi aku benar-benar gak ngapa-ngapain, cuma nonton YouTube, dengerin musik di Spotify, gak produktif sama sekali. Dan ya bersyukurlah ada kami nanti ini yang bisa memberikan trigger. Seharusnya paling ideal memang kami nanti itu di pagi hari ya, karena
ketika pagi hari kita udah melakukan suatu produktif, waktu-waktu berikutnya, jam-jam berikutnya kita akan lebih enak tuh. Dan ya, ini adalah bangunan koperasi desa Merah Putih. Dan di sini juga ada minimarket seperti koperasi desa lainnya. Karena ada minimarket dekat rumah sini, tapi nggak tahu ya apakah minimarketnya sebagus Alfamart. Karena ya, yang kulihat koperasi desa Merah Putih ya sebagian tuh ya gitulah, layoutnya itu apa ya, kelihatan kayak minimarket kampung lah gitu. Ini yang kulihat dari, oh ada jalan di sini, yang kulihat dari pengamatanku ya, minimarket kampung. Jadi ya itu dia, the power of apa ya, kita udah menanam sebuah langkah. Jadi kayak sangat sayang kalau berhenti di sini. Dan mungkin terima kasih buat dirimu yang selalu nonton video ini sampai detik ini. Kalau kamu mendengarkan apa yang kuucapkan sekarang, berarti kamu nonton ini sampai 20 menit lebih. Thank you. Ya, aku nggak tahu, kadang aku juga mikir, ngapain sih aku bikin video kayak gini? Apakah ada yang nonton juga? Apakah ada yang nonton? Apakah ada yang nemenin aku jalan? Tapi ya, at least aku dapat manfaat dari jalan-jalan kayak gini, olahraga kayak gini. Ya seharusnya itu yang aku pahami. Cuman ya ada momen-momen dimana aku merasa unmotivated untuk melakukan apapun itu. Monggo. Ya, kurir. Dan mari. Dan ya, ada beberapa orang yang memang tidak mau disenyumin. That's fine. Dan ya, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di Caminante 134. Kita bertemu di Caminante 135 karena kita udah sampai jalan besar. Dan ya, thank you udah menemani Caminante berjalan siang kali ini. Semoga kamu tetap semangat di weekend ini. Dan see you.